Welcome to podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Hai, perkenalkan saya Kasa Fitria Divi. Perkenalkan, nama saya Nabil Rahmansyah. Hai, perkenalkan nama saya Saskia Zafata. Kami di sini akan menampilkan podcast Tentang proses belajar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nabil Rahmansyah dalam podcast Obrolan yang Seru, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang proses belajar dari manusia, yang mana saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu seorang ahli psikologi, yaitu Kak Kansa Fitria Divi dan Kak Saskia Zafata. Halo Kak. Halo Kak Nabil, senang banget Halo, bisa Kak. diundang di podcast kali ini. Kita bisa sharing-sharing ilmu-ilmu sedikit lah ya hari ini. Ya Kak, saya juga senang banget nih bisa mengundang seorang ahli psikologi yang sudah terkenal banget di mancanegara. Amin. podcast kakak juga kok yang udah banyak menginspirasi banyak orang juga dengan tema-tema yang bermanfaat dan mengundang-undang orang yang hebat. Nah Kak, nih ngomong-ngomong tentang psikologi Kak, kebetulan saya baru banget nih Kak baca tentang buku psikologi dari karya Sarjito W. Sarwono. Di dalamnya saya tertarik banget nih Kak dengan materi dari proses belajar ini. Wah, setuju banget sih Kak. Emang materi proses belajar itu benar-benar menarik banget untuk dibahas. Nah, benar banget nih Kak, untuk materi proses belajar ini memang sangat tertarik banget saya untuk membahasnya. Nah, untuk itu bagaimana nih Kak opini kakak-kakak tentang proses belajar ini? Opini dari aku dulu ya. Jadi menurut aku proses belajar itu di mana perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus. Bukan hanya disebabkan dengan proses pembelajaran saja, tapi belajar itu terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu kan tadi dari Kak Kansa nih. Nah, menurut Kak Saskia gimana nih tentang proses belajar itu, Kak? Menurut aku proses belajar itu dimana kita bisa memahami dan dimana kita bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya dan lebih baik sih. Oh, seperti Bisa itu ya, lebih Kak. Nah, baik. dari omongan kakak berdua tadi, saya bisa nyimpulin nih Kak bahwa proses belajar itu merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh manusia dengan dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu dan mengubah perilaku seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Nah, lalu Kak, di sini ada pembagian proses belajar nih Kak. Menurut kakak berdua untuk pembagian proses belajar itu seperti apa sih Kak? Jadi pembagian proses belajar itu ada 5. Yang pertama, perhatian di mana pemusatan atau konsentrasi diri dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sekumpulan objek. Misalnya, ketika seseorang yang sedang memperhatikan suatu benda, maka seluruh aktivitas individu dicurahkan pada benda tersebut atau dia tuh fokusnya sama benda itu aja. Yang kedua itu ada memori atau ingatan yang sebagai retensi informasi. Di memori itu bagaimana informasi diletakkan atau disimpan dalam memori, bagaimana ia mempertahankan atau disimpan setelah disandikan, dan bagaimana ia ditemukan dan diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Yang ketiga itu ada elaborasi, yaitu kegiatan proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada manusia dalam menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada berpikir, di mana berpikir itu memanipulasi atau mengolah data dan mentransformasikan informasi dalam memori. Biasanya berpikir ini dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar, dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Nah, yang terakhir ini ada pemecahan masalah atau problem solving. Di sini kita bagaimana cara mencari cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Wah, ternyata untuk pembagian belajar itu seperti itu ya Kak.
kita baru 2 pembahasan saja sudah sangat menarik nih. Saya nggak sabar banget buat ngebahas materi-materi selanjutnya. Nah, lalu Kak, di dalam buku yang saya baca ini ada hakikat psikologi belajar nih Kak. Nah, menurut Kakak berdua tentang hakikat psikologi belajar itu seperti apa sih Kak? Untuk hakikat psikologi belajar itu, sebelumnya itu kita harus pahami dulu apa itu psikologi pendidikan. Dan gimana menurut W.S. Winkel dalam bukunya, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari psikologi praktis yang mempelajari perasaan-perasaan atau fakta-fakta bagi belajar di sekolah atau berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Nah, jadi kajian psikologi pendidikan ini hampir sama dengan psikologi belajar. Dapat disimpulkan, psikologi belajar itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Oh, lalu Kak, saya ingin bertanya nih Kak, dalam proses belajar itu apa saja yang harus kita lakukan nih Kak untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif Kak? Ya, karena Nabil, dikarenakan sekarang di situasi pandemi itu kita melakukan pembelajaran secara daring, ini ada beberapa cara untuk belajar efektif. Yang pertama itu kita belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati, namun yang perlu diperhatikan itu, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang di pagi hari dia akan fokus, ada yang di malam hari dia akan fokus, dan ada juga yang di siang hari dia baru bisa fokus. Jadi, kalian harus bisa pahami waktu yang tepat untuk kalian mulai belajar itu pada saat waktu yang mana. Yang kedua itu ada atur area belajar yang nyaman. Karena menurut aku area belajar itu penting banget. Karena kalau area belajar itu rapi, aku bisa lebih fokus biasanya untuk belajar. Yang kedua itu nyaman. Kalau misalnya rapi doang tapi kita nggak nyaman kan nggak bisa fokus juga kan. Area yang nyaman itu kita bisa pakai misalnya pakai pengharum ruangan atau lantainya kita pel dulu biar kita bisa lebih rileks, karena area nyaman itu akan membuat kalian bisa lebih fokus juga untuk belajar. Yang terakhir itu karena saat ini kita melakukan pembelajaran secara daring, itu kalian juga harus siapkan koneksi internet yang tepat dan cepat, karena menurut aku dalam proses pembelajaran daring ini internet itu sangat dibutuhkan banget sih sekarang. Itu aja sih Kak Nabil. Wah, terima kasih nih Kak sudah memberikan tips-tips yang sangat cemerlang nih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kakak berdua bisa bermanfaat dan diterapkan oleh teman-teman di rumah nih. Oh iya Kak, saya mau nanya lagi nih Kak, dalam proses belajar itu apakah ada pengaruh terhadap kondisi belajar pada setiap individu? Itu ada Kak, jadi kondisi belajar itu sangat mempengaruhi pada setiap individu. Nah, dengan suatu keadaan atau situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi belajar yang di dalamnya melibatkan tenaga pendidik dan juga peran aktif siswa itu sendiri. Nah, lalu Kak saya mau nanya lagi nih Kak, bagaimana sih Kak cara menciptakan kondisi belajar yang tadi Kakak katakan itu Kak? Menurut aku untuk menciptakan kondisi belajar itu, setidaknya kita itu harus mempunyai 5 variabel yang menentukan keberhasilan belajar manusia, yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, prinsip individualitas, dan juga pengajaran dan peragaan. Oh, seperti itu ya Kak, untuk agar kita dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif. Nah, yang terakhir nih Kak, mau minta sarannya nih dari Kakak berdua untuk teman-teman di rumah, bagaimana sih Kak nih strategi agar kita dapat belajar dengan efektif nih Kak? Teman-teman di rumah bisa pakai saran aku. Yang pertama itu teman-teman di rumah terlebih dahulu tentukan tujuan utama kalian. Terus yang kedua itu membuat jadwal belajar
agar konsisten dan komitmen dalam jadwal yang kalian udah buat. Yang ketiga itu bangun suasana belajar yang nyaman bagi kalian. Yang keempat itu merangkum pembelajaran. Yang kelima itu buat akronim yang mudah diingat tentunya ya. Terus yang keenam itu memahami pelajaran bukan menghafal. Yang ketujuh itu perbanyak materi yang kurang dipahami. Dan yang terakhir itu hindari begadang. Karena menurut aku begadang itu sangat nggak baik ya. Kalau kita lagi fokus belajar terus kita begadang, akhirnya yang ada kita itu kecapean dan nggak fokus belajar semua besoknya. Nah, itu teman-teman saran dan strategi dari proses belajar dari bintang tamu kita kali ini. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan oleh bintang tamu kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan bisa diterapkan. Dan saya juga berterima kasih banyak nih untuk Kak Sansa dan Kak Saskia yang sudah bersedia hadir untuk memberikan ilmu-ilmunya yang sangat menarik dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye, makasih juga Kak Nabil, seru banget podcast hari ini. Ya, terima kasih juga Kak. Jumpa. Jadi kesimpulan untuk belajar hari ini, kita itu dalam proses belajar itu kita tidak perlu untuk menghafal, melainkan kita harus memahami suatu hal yang kita pelajari dan kita fokuskan. Jadi kita nggak terpaku hafalannya banyak gini-gini. Memang ada proses belajar yang menghafal, tapi nggak semuanya kok. Yang penting itu kita paham dulu tentang apa yang ingin kita pelajari. Itu aja sih kesimpulannya. Terima kasih. Sekian podcast kami pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep happy and stay healthy.